بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wala siyama jamaah Masjid Al-Kautsar wabil khusus Bapak Wiharto. Isfi'na ya syafi, isfi'hu ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Shifa'an la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ini muliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Al-Kautsar, Bapak Ibu yang berbahagia. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatut Tauhid halaman 80. Ya, silakan dibaca. Ditujukan, ditujukan. Selesai penjelasan sifat-sifat yang baru dan sedang menjelaskan sahih yang
Ya, sampai situ dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya akan kita kaji malam ini. Berkata musannif, musannif itu penulis kitab, ya, penulis kitab Jauharatul Tauhid. Wa kullu nassin lil hudusi dalla, katanya. Artinya, katanya, keterangan yang menunjukkan barunya kalam Allah, maka itu harus ditujukan kepada Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi. Maka keterangan yang menerangkan bahwa Al-Quran itu baru atau hadis, maka harus dimaksudkan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gini maksudnya. Allah punya sifat kalam. Pernah sudah kita bahas ya dulu ya. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi Allah punya sifat kalam. Kalam itu bertutur. Tuturnya Allah, kalamnya Allah ada dua macam. Ada kalam dal, ada kalam madlul. Gitu. Nah, sekarang dipersoalkan. Quran itu apakah sesuatu yang baru atau yang kodim? Gitu. Kalau dikatakan Quran itu sesuatu yang baru, yang dimaksud Quran yang baru itu adalah Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu tangkap nggak tuh? Jadi kalau dikatakan kalam Allah itu baru, itu Quran yang kita lihat setiap hari gitu. Yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Gitu. Nah, sementara ketika kita ngaji dulu kalam Allah itu bila sautin wal harfin, tanpa huruf, tanpa suara, itu adalah kalam yang kodim. Gitu. Yang melekat pada zat Allah yang sudah ada sejak dulu, bukan sesuatu yang baru. Gitu. Bisa tangkap ya? Bisa dibedain ya? Al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu yang selalu disebut kalam dal. Ya. Nah, kalau seperti itu, salahkan saja, ditekatkan barunya. Jadi kalam yang dimaksud kalam yang baru itu kalam yang hadits, itulah Quran yang kita punya sekarang, yang kita lihat setiap hari. Gitu. Dan begitu juga menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwa boleh mentekatkan barunya Quran di dalam makom ta'lim. Jadi menjelaskannya di dalam kajian-kajian kayak sekarang nih, tidak dalam pidato atau khutbah, ceramah di luar yang publik yang belum tentu tahu semua, kata gitu. Jadi mesti menyampaikan dalam forum-forum terbatas. Di saat mengaji atau mengajar. Tapi kalau di kalangan umum tidak boleh. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mengerti ilmu tauhid secara dalam. Tidak semua orang tahu kalam Allah itu yang ada yang dal, ada yang madlul. Sebab takut salah paham sehingga sampai berkata barunya kalam Allah laisat bisautin, tidak dengan saut, dengan suara. Sampai situ. Jadi ada kalam dalun, ada kalam madlul. Gitu, ya. Sifat Allah kalam bertutur. Ah, ah, ada kalam dalun katanya. Ada kalam madlul. Hmm. Nah, kalam yang dal ini itulah yang disebut dikatakan Quran, hmm, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu Quran. Quran yang mana? Itu yang Quran yang kita lihat sekarang gitu.
Bisa tangkap nggak? Nah, sedangkan kalam Allah yang melekat pada zat yang qadim itu kalam bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf, gitu. Yang ada suara, ada hurufnya, inilah Quran ini. Ini yang disebut yang hadis yang baru yang kita lihat setiap hari. Dan ini memberikan penjelasannya hanya dalam kajian-kajian di taklim-taklim, tidak dalam forum terbuka karena akan menimbulkan salah paham. Bisa tangkap ya? Gitu. Nah, Quran yang kita lihat kita sekarang ini al-muta'abbad, al-muta'abbad gitu. Al-muta'abbad gitu. Muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya adalah ibadah. Hmm. Gimana tuh? Kalam Allah yang kalau membaca ibadah, inilah Quran yang tiap hari kita lihat, gitu. Bisa tangkap ya? Hmm. Kenapa dikatakan membaca ibadah? Karena memang itu kalam Allah yang sengaja diturunkan untuk dibaca. Itu sebabnya Quran itu ada yang memaknai dari kata qara'a, artinya bacaan. Hmm. Jadi Quran itu diturunkan untuk dibaca, gitu. Ya. Kecuali Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Quran bukan asal kata dari qara'a, tapi Quran itu adalah memang nama yang langsung diberikan oleh Allah, gitu. Bisa tangkap ya? Nah, jadi buat apa ini Quran diturunkan Quran? Untuk dibaca oleh umatnya. Karenanya membacanya itu ibadah, gitu. Kalau bisa orang Al-Kautsar punya kebiasaan setiap hari kalau dalam kitab Nasrul Ibad minimal setiap hari 100 ayat. Amin. Kalau ngedengar 100 kayak banyak amat ya. Sabih saja nggak hafal. Ya, kalau udah dibiasain bagus, Pak. Itu. Ya, ada hakut tilawah namanya. Ada hakut tilawah. Ada hak untuk membaca. Nah, hakut tilawah 1 hari 100 ayat per hari. Kenapa baca Quran dibaca minimal 100 ayat? Untuk menumbuhkan iman. Gitu. Iman itu kalau kita baca Quran, dia tumbuh dia, gitu. Makin berkembang, gitu. Makanya kan Syekh Abdul Alan Toki, seorang sufi yang masyhur itu, ketika ditanya bagaimana caranya supaya iman itu makin subur. Kata beliau, tilawatul Quran bitadabbur. Bacalah Quran dengan memahami maknanya, gitu. Kedengeran? Hmm. Supaya orang bisa ngerti bahasa Quran itu, bahasa Arab itu, digunakanlah oleh wali songo pakai bahasa lokal. Tuh, supaya iman itu bagus, maca Quran lan maknane. Jelas tuh? Nah, kalau orang Al-Kautsar bukan cuman dibaca, tafsirnya dipelajarin. Jadi Al-Kautsar lebih maju, gitu. Nih, bagus Pak. Gitu. Nah, ini bisa bikin hati jadi tentrem, nyaman. Gitu. Bapak rasain deh, Ibu rasain. Kalau kita baca Quran sehari 100 ayat, tenang hati. Daripada dangdut, seharian dangdut aja lama-lama gersang nih hati ini. Tuh, ini dia nih, ini mukjizat Pak. Jadi ada untungnya kita belajar Quran itu, ya. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Satu ayat nggak banyak kalau udah hafal. Misalnya nih, Al-Waqiah 96, ya kan? Tuh. Al-Muluk 30, itu aja. Al-Waqiah 96, Al-Muluk 30, 126. Kalau itu jadi kebiasaan, udah lumayan. Kenapa Al-Waqiah kan ada hadisnya? Tuh. Suratul Waqiah tamna'ul faqra. Surah Al-Waqiah bisa menolak kefakiran. Kenapa Al-Muluk? Al-Muluk kata Nabi, tamnu adzab al-qabri, bisa menolak azab kubur. Hidup tidak fakir kan penting ya.
Gitu. Hidup nanti di alam barzah enak, senang, penting juga. Ya paling nggak itu tuh, gitu. Ya. Kalau itu nggak bisa, Yasin dah. Yasin nggak hafal kan? 83 gitu. Ya. 83 ditambah Sabihis 19. Udah 100 kan? Bener nggak? Itu aja. Jadi ada yang dibaca tiap hari. Tuh. Daripada diem nggak karuan, ngobrol nggak karuan, mendingan baca Quran. Tuh. Bagus tuh. Itu pengaruhnya kepada hati. Itu. Menyegarkan hati manusia. Makanya diturunin Quran itu buat dimanfaatin oleh kita. Sekarang kita lanjut. Wa yastahilu diddun dzisifati. Dan mustahil katanya. Sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat Allah. Yang 20 ini. Fi haqqihi pada hak Allah. Kal kaun seperti adanya Allah fil jihad. Ya, pada suatu jihad. Jihad itu arah. Kita lihat keterangannya. Qaulu wa yastahilu diddun katanya. Ya. Setelah musannif selesai menjelaskan sifat-sifat yang wajib pada Allah, maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan sifat-sifat yang mustahil dari Allah, lawanannya. Lawanannya yang wajib ya mustahil. Berkata musannif wa yastahilu, mustahil katanya. Artinya mustahil ya setiap kebalikannya katanya dari sifat 20 itu adanya pada Allah, seperti adanya Allah di jihad. Jihad itu arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Gitu. Atau di mana saja. Firman Allah dalam Quran, wallahu ghaniyyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya atas segala alam semesta. Gini maksudnya. Kita sekarang pindah nih. Kalau ini masih cerita yang wajib, sifat wajib pada Allah. Sekarang sifat yang mustahil. Apa contohnya sifat yang mustahil? Ah, Allah mustahil katanya. Mustahil. Apa mustahil? Tunduk pada ruang dan waktu. Gimana maknanya? Itu. Allah tidak mungkin tunduk pada ruang. Allah tidak mungkin tunduk pada waktu. Kenapa? Gitu pertanyaannya. Karena ruang itu menciptakan Allah. Kedengeran ya? Mulai rada pusing nih. Ruang itu menciptakan Allah. Waktu juga yang menciptakan Allah. Pertanyaannya, dari mana kita bisa menyimpulkan ruang yang menciptakan Allah? Kan gitu. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit, dia pula menciptakan bumi. Dengan adanya langit, ada matahari, bulan, bintang, planet, gitu, ada bumi, maka antara langit dengan bumi ada ruangan kan? Diam aja nih. Ini langit nih. Matahari, bulan, bintang, planet gitu. Ini bumi. Nah, antaranya kan ada ruangan. Jadi ruangan itu diciptakan Allah karena Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Kalau gitu ruangan itu ciptaan Allah. Karena ruangan ciptaan Allah, Allah nggak mungkin tunduk pada ruangan yang dia bikin. Bisa lengkap nggak? Kalau begitu salah. Kalau ditanya Allah ada di mana? Ada di atas. Salah. Gitu. Kenapa di atas salah? Karena Allah tidak ada jihadnya, nggak ada arahnya, nggak ada tempatnya. Makanya kalau kadang-kadang saya sih tersaing di atas aja. Ada yang gitu ya. Itu juga salah. Seolah-olah Allah di atas. Padahal Allah nggak ada tempatnya, tidak bertempat. Karena tempat itu, ruang itu dikuasai oleh Allah yang menciptakan. Allah nggak tunduk pada ciptaannya. Bisa tangkap nggak? Nah, sekarang nih, waktu. Waktu juga yang Allah menciptakan. Kapan ada waktu? Ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, maka ada waktu. Gimana nalarnya? Ada matahari.
di tengah. Ada bumi yang mengitari matahari, betul nggak? Muter tuh matahari, bumi. Begitu bumi muter satu kali puter 1 tahun. Bener nggak? Gitu. Jadi, nih, misal begini, ini matahari di tengah nih. Di sini ada bumi nih. Nah, bumi berputar mengelilingi sini, sini, sampai balik sini 1 tahun. Jadi adanya pergeseran bumi yang mengitari matahari, dengan sebab adanya ini ada waktu. Tuh. Ada 1 tahun, ada bulan. Kan ada di Quran, Inna iddata syuri indallah idna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan di sisi Allah. Benar nggak? 12 bulan. Nah, 12 bulan itu minha katanya, sejak kapan? Sejak diciptakan langit dan bumi. Tuh. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka ada 1 tahun 12 bulan. Minha arbaatun hurum. 4 di antara 12 bulan, bulan-bulan yang dihormati. Tuh. Yang mana tuh yang 12 bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh. Karena ini susah, disebut pakai bahasa lokal. Suro, Sapar, Mulut. Ada nggak begitu? Ba'du Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo besar. Ada nggak begitu? Orang lebih apa yang Suro, Sapar, Mulut. Gitu. Nggak apa-apa, masih bagus. Tuh. Masih bagus apal itu dibandingkan nggak ngerti sama sekali. Kadang-kadang kan Januari sampai Desember apal tuh anak TK juga ngerti. Tapi kalau tanya bulan-bulan Islam, diem aja. Nah, jadi adanya bulan ini, adanya waktu ini karena Allah yang menciptakan. Kalau begitu, Allah tidak tunduk pada ruang, tidak tunduk pada waktu. Gara-gara ada waktu, maka ada nih. Tuh. Nah, fi'il madi yang lalu. Gitu. Yang sekarang. Ya, yang akan datang. Ini gara-gara waktu maka ada yang lalu, ada yang sekarang, ada yang akan datang. Allah nggak tunduk pada yang dulu, sekarang yang akan datang. Karena ini bikinan Allah semua. Allah dulu ada, sekarang ada, besok lusa kapan-kapan ada terus. Tuh, dia nggak tunduk pada ini nih. Kalau manusia tunduk pada ruang, pada waktu. Sekarang Bapak Ibu ada di ruangan ini, di waktu ini. Bener nggak? Bapak Ibu di ruangan ini, ya, jam segini, sekarang di sini. Ntar selesai pengajian pindah ruangnya. Bener nggak? Waktunya juga ganti. Tuh. Jadi manusia tuh tunduk pada ruang, pada waktu. Karena Allah pencipta ruang dan waktu, dia tidak tunduk pada ruang dan waktu. Gitu. Jelas nggak? Tuh. Dulu, sekarang, besok tetap ada Allah. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Belum dibaca ya? Baca dulu deh.
Sampai situ dulu ya. Sekarang kita pindah nih. Kan pindah waktu awal-awal kita sudah belajar. Allah punya sifat yang wajib 20. Masih ingat ya? Gitu. Yang mustahil 20. Sekarang 20 yang mustahil sudah disinggung tadi. Lawanan yang wajib. Nah, sekarang Allah akan kita nih akan mengkaji sifat Allah yang jaiz. Gitu. Masih ingat? Jaiz. Wa jaizun fi haqqihi ma'amkana katanya. Dan boleh pada hak Allah katanya segala sesuatu yang mungkin ijadan ya, mengadakannya atau menciptakannya, i'daman dan menghilangkannya. Karizki al-ghina seperti memberinya Allah rizki kepada orang kaya. Gini, pada waktu 2-3 hari terakhir ini suka ada tuh kita lihat di sosial media, di media massa orang pada berburu Loch Ness, ya kayak semacam hewan yang kayak di laut, ya kayak apa namanya Loch Ness itu kayak dibilang dinosaurus bukan kecil dia, dibilang bukan dia modelnya kayak dinosaurus, tapi tertangkap oleh kamera diuber gitu, diuber tuh di mana itu binatang itu atau hewan itu gitu. Satu, orang mungkinkah ada makhluk lain selain manusia dan hewan yang selama ini dikenal gitu. Kalau menurut ilmu tauhid itu hal yang jaiz. Buat Allah mungkin aja Allah menciptakan makhluk itu yang kita tidak tahu. Bisa tangkap? Contoh lagi. Dulu ada soal geger UFO, masih ingat ya? UFO itu unidentified flying objects, gitu. Benda yang tidak dikenal, gitu, yang tidak dikenal. Tuh, bentuknya seperti piring gitu ya. Dia bisa terbang, terus bisa mengeluarkan asap dan lain-lain. Ada makhluknya di dalam. Pertanyaannya, apakah mungkin itu ciptaan Allah? Apakah itu mungkin makhluk ada di luar angkasa? Apakah itu makhluk yang ada di bumi? Gitu. Kalau ilmu tauhid mengatakan itu hal yang jaiz buat Allah. Jaiz artinya apa? Allah berhak menciptakannya. Allah juga berhak mentiadakannya. Artinya buat Allah mungkin aja Allah menciptakan itu yang kita tidak tahu. Bisa tangkap? Bisa juga bukan ciptaan Allah, gitu. Ciptaan manusia yang kita juga tidak ngerti, gitu. Jadi hal ini soal yang jaiz, gitu. Qauluhu wa jaizun fi haqqihi, setelah musannif selesai menjelaskan yang wajib dan mustahil di Allah katanya. Maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan yang jaiz, yang boleh. Berkata musannif wa jaizun, boleh katanya. Setelah musannif menjelaskan yang wajib dan yang mustahil di Allah, maka berkata musannif, penulis kitab, wa jaizun artinya boleh di Allah perkara yang mungkin dalam mengadakan dan meniadakan. Tadi tuh mungkin aja UFO itu ciptaan Allah, gitu. Mungkin aja Allah tidak menciptakannya, tapi makhluk yang memang kita tidak tahu, gitu. Kalau itu termasuk apa dong? Termasuk hal yang jaiz ada pada Allah, gitu. Boleh aja pada Allah, gitu. Maksudnya boleh di Allah menciptakan dan tidak menciptakan sesuatu, gitu. Perkara yang mungkin seperti Allah memberikan rizki kepada manusia yang kaya. Kedengeran? Ada orang udah kaya dikasih aja rezekinya. Kasih terus gitu. Dan menyempitkan rizki, katanya, rizkinya orang yang miskin. Jawabannya itu hal yang jaiz. Boleh aja Allah melakukan itu. Dan setiap yang Allah lakukan mesti ada hikmahnya. Kedengeran? Misalnya, ada orang sudah kaya tetap aja dikasih rezeki gitu. Ternyata Allah punya maksud. Orang yang sudah kaya tetap nggak dikasih rezeki, tujuannya apa? Menguji iman dia. Bersyukur nggak dengan harta yang diberikan oleh Allah padahal dia sudah lebih dari cukup.
Gitu. Kalau ada orang miskin kemudian dipersempit rezekinya, itu juga haknya Allah. Buat Allah jaiz aja, boleh aja. Kok boleh? Kok Allah kejam? Itu cara Allah menguji orang itu. Boleh jadi dengan cara dipersempit rezekinya itu, dia makin sabar nih orang, makin ulet usahanya, makin tinggi keinginannya untuk berusaha mendapatkan rezeki. Yang begitu buat dia baik. Gitu. Bisa tangkap? Jadi ada jaiz. Jaiz itu yang boleh ada pada Allah. Tadi yang mustahil, sekarang jaiz. Nah, es. Hmm, mana Kang Aep? Kalau nggak bisa anu keluar, kalau ini dicek dulu cek Kang Aep. Ah, udah. Tadi kita sudah bicara yang wajib, yang mustahil, sekarang yang jaiz. Jaizun, jaizun. Zaiz tadi boleh. Apa maksudnya Allah punya sifat yang boleh, jaiz? Boleh Allah menciptakan sesuatu. Boleh aja, dia mau ciptain apa aja suka-suka dia. Bener nggak? Karena dia maha kuasa, dia pencipta, dia bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuh. Misalnya contoh, mungkinkah ada UFO? Nah, gitu. Jawabannya, ini hal yang jaiz. Boleh saja Allah menciptakan UFO itu di alam sana, di langit sana. Kemudian Allah tampilkan datang ke sini. Gitu. Bisa tanggap? Nah, tapi sifat yang jaiz juga, Allah bisa juga meniadakan sesuatu. Misalnya, mungkinkah di langit sana ada makhluk berakal? Jawabannya mungkin. Itu hal yang jaiz buat Allah. Bisa saja Allah ciptakan di langit sana makhluk yang berakal kayak manusia. Yang kita nggak tahu. Gitu. Kalaupun kita Uber nggak nyampe ke sono. Betul apa nggak? Jawabannya, ini hal yang jaiz buat Allah. Boleh saja Allah menciptakan sesuatu. Boleh juga Allah meniadakan. Kalau Allah mau, Allah bikin semua di langit itu makhluk yang tidak berakal semua. Matahari, bulan, bintang kan nggak ada akalnya. Tuh. Terus malaikat gimana? Malaikat ada akalnya, gitu. Kalau begitu, adanya malaikat di langit hal yang jaiz buat Allah. Karena itu Allah bisa menciptakan malaikat ada di langit. Gitu. Jelas nggak? Gitu. Nah begitu tuh sifat Allah yang jaiz nih. UFO, terus apa tuh di Loch Ness ya? Tuh, Loch Ness. Malah kalau di London, di Inggris tuh orang pada daftar, pengen ikut cari Loch Ness itu kayak apa sih, gitu. Naik perahu keliling malam-malam. Kan diduga munculnya malam dia, gitu. Jawabannya kalau dalam ilmu tauhid itu hal yang jaiz buat Allah. Bisa saja Allah ciptakan makhluk seperti itu yang pernah tertangkap kamera. Bisa juga Allah tidak menciptakannya. Itu karena ilusi manusia aja, gitu. Jadi ilmu tauhid memecahkan masalah. Bisa tangkap? Hmm. Jadi kalau gitu belajar tauhid penting. Dengan belajar tauhid kita bisa ngerti keadaan-keadaan alam yang ada sekarang dan bisa menjawabnya. Gitu. Setuju ya? Kalau gitu ngaji malam satu tetap penting. Bener nggak ya? Biar gurunya cemen nggak apa-apa. Yang penting isinya dah. Baik. Mhm. Kita baca lagi deh.
Ya, sekarang kita baca dulu ya. Kau ah, yaitu bab yang menunjukkan bahwa sesudah bab itu terjadi Ketiga. maka jika Ya, sampai situ ya. Kita pelan-pelan ya. Fakholikun katanya. Li abdihi wa ma'amila. Maka Allah yang menciptakan hambanya. Setuju nggak? Bapak, Ibu hadir sampai detik ini karena Allah menciptakan. Ya. Lalu peranan orang tua di mana? Orang tua hanya sebagai perantara. Penciptanya Allah. Mana buktinya? Orang tua disebut perantara karena orang tua nggak bisa menciptakan kita, nggak bisa ngukir. Ah, anak saya matanya begini aja, deh, hidungnya segitu aja nggak bisa. Bener nggak? Tahu-tahu lahir jadi udah gitu. Kalau gitu kita hadir ini atas ciptaan Allah. Wa ma'amila beserta apa yang ia lakukan pekerjaannya. Bapak nih sekarang, ibu sekarang datang di Al-Kautsar. Ini atas taufik Allah. Kedengeran? Atas petunjuk dan bimbingan Allah. Misalnya nih, mungkin 2 hari yang lalu atau tadi pagi, Bapak, ntar malam ngaji ada nggak gitu? Nah itu Bapak sudah dapat hidayah namanya, sudah dapat taufik, dapat petunjuk dari Allah, gitu. Ngaji antar, gitu. Nah karena sudah niat ngaji, maka Allah bimbing. Tuh. Begitu malam Sabtu, nggak ada tamu, badan sehat, jalan lancar. Itu cara Allah tuh melengkapi hidayah itu, gitu. Masih ingat kan? Hidayah itu kan ada 5. Tuh, yang keenam itu pelengkapnya. Ada hidayatul ilham, hidayah berupa ilham. Tuh, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, dapat ilham ngaji gitu. Terus dapat hidayah udah. Tuh, ya. Ada hidayah yang bersifat ya naluri gitu. Apa contohnya? Hidayah bersifat naluri. Orang kalau lagi susah, pernah susah nggak? Diem aja. Begitu susah, ya Allah, gitu teriaknya. Kenapa dia teriak Allah? Karena dalam dirinya ada naluri, naluri berketuhanan, gitu. Orang kalau lagi sakit, gitu, ya Allah. Atau lagi ada masalah, ya Allah, gitu. Kenapa dia teriak Allah? Karena memang dalam diri manusia ada naluri itu. Itu juga hidayah juga. Jelas tuh? Ada hidayatul akal, hidayah yang berupa akal. Kita lahir nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bener nggak? Biar bapaknya orang pinter, profesor, anaknya lahir nggak bisa baca. Bener nggak? Nggak bisa nulis. Gitu. Kok sekarang bisa baca, bisa nulis? Itulah hidayatul akal, hidayah yang bersifat akal. Akal itu dikembangkan oleh Allah jadi sekarang. Tuh. Ada hidayah yang keempat, tuh hidayah tuh din, hidayah agama. Ada orang tadinya nggak Islam, ngedengar orang
baca Quran masuk Islam, tuh. Jadi dia dapat hidayah tuh din namanya, gitu. Jelas ya? Tuh. Ada juga yang kelima, hidayah itu taufik. Hidayah berupa taufik. Tuh, Bapak sudah, ngaji gitu. Saya mau ngaji nanti malam atau besok, gitu. Nah, itu sudah dapat taufik tuh. Dapat bimbingan, dimudahkan jalannya. Nah, yang keenam, hidayatul maunah, pertolongan Allah. Badannya sehat, jalannya lancar, nggak hujan. Tuh, ustadznya datang jam 8, lumayan kan? Diam aja. Kalau jam 9 kan ya udah kelak-kelik nungguin sejam udah capek. Itu juga pertolongan Allah tuh, Pak. Gitu. Nah, ini semua ya dilakukan atas kehendak Allah. Jadi kalau gitu, hadirnya Bapak, hadirnya Ibu sekarang di Masjid Al-Kautsar ini atas kemauan Allah. Oh, gitu. Jelas nggak? Muwafikun, yang memberikan katanya taufik liman aroda katanya kepada orang yang Allah kehendaki ayyasila menyampaikannya. Tuh, jadi bersyukur, Pak. Makanya orang kan suka pidato tuh wabillahi taufik wal hidayah, ada kan gitu. Tuh, gitu. Ya, itu dua hal nggak bisa dilepas tuh, orang penting. Taufik hidayah. Pernah kita bahas kan? Apa bedanya hidayah dengan taufik? Kalau hidayah, misalnya Bapak ada berdiri di depan sana, terus ada orang nanya, di mana Masjid Al-Kautsar? Oh, sana Pak, terus aja. Tuh, namanya memberi petunjuk. Di mana Pak Masjid Al-Kautsar? Sini Pak. Sampai di depan nih Pak Masjid Al-Kautsar, Bapak mau sholat, mau baca Quran, mau wudhu, silakan. Itu namanya taufik, bimbingan. Orang yang dapat taufik sudah pasti dapat hidayah. Bener nggak? Tapi orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Gimana? Mana bicara ke sono Pak sono? Gitu. Belum sampai ke sini udah blengkok dia. Mungkin apa enggak? Ya nggak nyampe. Gitu. Contoh lagi nih. Orang Villa Kelapa Dua banyak kan? Diam aja. Yang Islam kan banyak juga. Gitu. Artinya yang dapat hidayah banyak. Cuman yang dapat taufik cuman segini. Tuh. Yang dapat hidayah banyak. Islam semua kan hidayah tuh. Tapi yang dapat taufik cuma segini, gitu. Yang segini yang mahal. Makanya yang segini ini kalau saya bandingkan dengan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, umatnya cuma 13 orang. 13 orang, 3 orang anaknya. Selebihnya ada mantunya, gitu. Ada orang beriman, 13 orang coba. Ini kan lebih dari 13 kan? Hitung aja tuh Kang Aep, berapa roti yang habis. Kan begitu bukan? Jadi kalau gitu gimana? Bersyukur kita. Kita lanjut lagi. Wa khadhilun liman arada bu'dahu katanya. Dan Allah yang memberikan kehinaan katanya kepada orang yang Allah hendak katanya menjauhkannya. Ada juga sudah ngerti, sudah tahu ada pengajian tapi nggak iyeng. Apa nggak iyeng? Pak nggak ngaji Pak? Ngaji nggak ngaji sama aja. Yang penting bukan ngaji sekarang, yang penting fulus. Mafi fulus mampus. Fi fulus mulus. Tuh. Orang lupa dia. Disangka semuanya selesai dengan fulus. Enggak Pak. Ketika kita sakaratul maut, fulus banyak nggak bisa nolong. Maaf ya. Bukan nggak penting fulus. Fulus penting. Cuman ketika kita sekarat, belum tentu fulus bisa nolong. Yang bisa nolong iman. Tuh. Iman, Islam, amal soleh, ilmu yang bagus. Itu bisa nyolong tuh, gitu. Orang Al-Kautsar udah imannya bagus, amal soleh banyak, fulusnya banyak.
Bagus. Jangan udah bokeh nggak punya iman. Naudzubillah, di sini susah, di sana belangsak. Jelas tuh. Jadi bisa juga Allah menghinakan orang udah ngerti, tapi nggak mau. Contoh nih, contoh Abu Jahal, Abu Lahab, tiap hari ketemu Nabi dia, tahu Nabi Muhammad nyampaikan Quran, tapi dia nggak mau, gitu, nggak mau dia, gengsi, terus ya macam-macam pertimbangan teknis misalnya. Kalau saya masuk Islam, saya akan dihinakan oleh Islam seperti Bilal kata gitu. Padahal justru enggak. Kalau dia masuk Islam dimuliakan Islam. Contohnya Abu Sufyan. Waktu jadi gubernur musuhin Nabi Muhammad, musuhin Islam. Begitu masuk Islam diangkat jadi duta besar. Tuh, duta besar mewakili Rasulullah menemui Kaisar Heraklius. Kan hebat itu. Dimuliakan oleh Nabi. Kamu jadi duta besar. Ketemuin tuh Raja Heraklius, Raja Romawi. Di, diplomasi dia. Ajak dia masuk Islam. Gitu kan dimuliakan sama Nabi. Salah tuh pahamnya Abu Jahal. Gitu. Nah, Abu Jahal termasuk ini nih. Udah dikasih tahu tapi nggak mau. Ya dihinakan sama Allah. Meninggalnya juga hina Pak. Dimasukin sumur. Di Badar sana tuh. Dimasukin sumur jadiin satu. Dilempar aja gitu. Padahal dulu waktu masih segar bugar sombongnya bukan main. Meninggalnya nggak ada harganya. Tuh, makanya wa qadir liman arada bu'dahu katanya. Wa munzizun liman arada wa'dahu, dan Allah yang memberikan katanya secara kontan katanya kepada orang yang Allah menghinakan katanya dan memberikan janjinya gitu ya. Naudzubillah. Allah bisa Pak, itu orang yang kalau melawan Allah bisa Allah hinakan seketika itu juga hina gitu. Kayak apa Korun kaya raya tapi sombong langsung ditenggelamkan Allah. Bagaimana Fir'aun? Tuh, kaya, kuasa, perkasa, dibinasakan Allah. Allah Maha Kuasa dia. Gitu. Bisa tangkap? Faujus Sa'id, katanya, indahu fil azal. Gitu. Bermula, katanya, kebahagiaan, orang yang bahagia, itu tetap di sisi Allah di zaman azali. Ada orang-orang tertentu yang sejak awal memang udah tentukan bakal bahagia dia. Tuh. Kada syaqiyyu tsumma lam yantakil. Begitu pula orang yang celaka lalu tidak akan berpindah katanya. Jadi orang-orang yang sejak awal sudah tetapkan bakal akan bahagia nih. Tapi ada juga yang akan celaka gitu. Allah udah tahu. Kenapa Abu Jahal itu dibiarkan? Karena Allah udah tahu. Diapain aja dia nggak akan berubah, nggak mau beriman dia. Gitu. Kedengeran? Tuh coba Abu Lahab. Tiap hari ketemu Nabi, tapi nggak mau dia beriman. Tuh. Nah orang macam begitu di Jarno, apa Jarno? Ada kan? Biarin aja begitu. Memang milihnya gitu sih. Naudzubillah. Coba gitu. Jadi kalau gitu diantepin aja sama Allah. Kenapa? Nggak mau dia. Mestinya kan nalarnya kalau tiap hari ketemu Nabi mesti beriman dong. Ketemu Nabi, mendengar Quran disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Mesti langsung beriman. Tapi justru Abu Lahab, Abu Jahal nolak. Nah kayak begitu udah dibiarin aja. Naudzubillah. Kalau begitu, orang Al-Kautsar lebih mulia dibandingkan Abu Lahab. Di mana mulianya? Kalau Abu Lahab ngelihat Nabi Muhammad tiap hari, tapi nggak beriman. Bapak nggak pernah ngelihat Nabi kan? Belum pernah. Saya aja belum. Tapi beriman sama Nabi Muhammad kan hebat dong. Mulia dong orang Al-Kautsar. Kalau ngelihat langsung percaya masuk akal. Ini nggak pernah ngelihat tapi percaya kan bagus.
Makanya lebih mulia Bapak dibanding Abu Lahab. Makanya jaga status jadi orang Al-Kautsar. Tuh, mulia Pak. Saya selalu bilang kan, iblis itu tiap hari selama 8.000 tahun ngelihat Allah. Udah kenal dia Allah kayak apa. Terus tahu kayak apa Allah, gitu. Ngelihat langsung iblis itu, gitu. Tapi iblis nggak nurut sama Allah. Nggak nurut, dia ngebangkang dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ada kan? Enggan dia, menolak dia, merasa besar, jadilah kafir, gitu. Jadi ngelihat Allah, tahu Allah, ma'rifatnya paling tinggi dia dibandingkan kita orang Al-Kautsar, termasuk saya. Udah ngelihat Allah, tapi nggak nurut. Tuh. Orang Al-Kautsar lebih mulia dibandingkan iblis. Berat amat ketawanya. Kalau ngelihat Allah tuh beriman, pantas ngelihat. Ngelihat Allah terus nurut, pantas. Bapak nggak pernah ngelihat Allah tuh yang nurut, kan lebih mulia Bapak dong. Lebih mulia ibu orang Al-Kautsar. Nggak pernah ngelihat tapi nurut, kan hebat. Yang membuat Bapak mulia dan hebat apa? Iman. Iman itu yang bikin mahal. Makanya merawat iman, menjaga iman menjadi penting. Gitu. Salah satu cara merawat iman, malam Sabtu ngaji dah. Diem aja. Betul loh nggak? Hmm, gitu. Sampai sini dulu ya. Nah, yang ini nih analisa bahasanya nih. Kesimpulannya dan seterusnya. Keterangannya dari tadi tuh, yang itu 3 bait ini, gitu. Alhamdulillah, gitu. Ya, ada yang bingung? Kalau kemudian ditanya, "Buat apa sih ngaji-ngaji gini?" Kan gitu kan. Yang kita kaji ini ada maksudnya, gitu ya. Belajar ilmu tauhid itu satu, ah, mengokohkan akidah Islamiyah. Tuh. Kenapa akidah Islamiyah? Akidah itu kalau ibarat rumah, fondasi. Kedengeran? Fondasi. Bangunannya syariah namanya. Kalau akidahnya kuat, fondasinya kuat, bangunannya keker. Bener apa enggak? Eee, Kalau akidahnya bagus, syariatnya juga bagus dong, tuh. Kalau syariatnya bagus, bangunannya bagus, atapnya, roof-nya, akhlaknya bagus pasti. 3 hal ini membangun satu bangun namanya Islam. Nih, eee, ini akidah nih, fondasi, ini syariah, ini akhlak. Nah, bangunannya dengan atapnya ini disebut Islam. Jadi buat apa belajar ilmu tauhid? Supaya ini mantep nih. Kalau ini mantep, ibadahnya bagus. Setuju nggak? Bapak kalau rajin amal sholat, saya yakin inilah pilihan yang terbaik buat hidup saya. Karena saya tahu Allah tuh ada. Oh gitu dia. Bisa ngejelasin seperti apa Allah tuh sifat-sifatnya. Gitu. Jelas? Yang kedua, hmm, kenapa kita belajar ilmu tauhid? Hmm, untuk meneguhkan keyakinan. Nah, kenapa keyakinan mesti diteguhkan? Keyakinan itu, orang kalau hidup tanpa keyakinan kayak eceng gondok. Pernah lihat eceng gondok nggak? Dia kan bagaimana airnya? Airnya ngulon, ngulon dia. Airnya ngetan, ngetan. Tuh. Bisa tengok nggak tuh? Karena nggak bisa, nggak menjejak dia, gitu. Kalau keyakinannya teguh, mantep dia.
Biar ditiup angin juga tetap saya tidak akan berubah. Sekali Islam sampai kapanpun Islam. Amin. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, langit boleh runtuh, tapi iman Islam tetap di dada. Ya Allah. Biar mejret nggak nyerah. Paham nggak tuh? Jangan mejret hancur lebur, suruh pindah dari Islam, no way. Kenapa bisa begitu? Ini mantep nih. Tuh, makanya ngaji tauhid cakep tuh. Setuju nggak? Ya, meskipun kalau ngaji sama saya berat. Berat apanya? Berat di mata. Suara saya kan kayak angin kayak gitu. Gitu tuh. Ayun lama-lama pules. Saya nggak bisa ngerubah model saya. Beginilah model saya. Saya kalau ngomong berak teriak-teriak udah bukan Sutrisno namanya. Emang begitu karakternya. Mudah-mudahan sabar ya. Makanya tuh supaya bisa melek, dikasih minum. Tuh, tuh. Ntar selesai minum, ntar ada rotinya. Kadang-kadang pakai sate. Kadang-kadang. Tergantung. Ada Mas Boy nggak? Ini penting gitu. Yang ketiga, buat apa nih belajar ilmu tauhid? Gitu, ya. Mempersiapkan. Ah, saat-saat kritis dalam hidup. Emang ada saat kritis? Ada dong. Orang hidup itu ada kritisnya. Sakaratul maut itu kritis tuh. Berat. Kalau orang menghadapi sakaratul maut, dia dalam keadaan kritis dia. Kalau dia sukses, kesononya sukses. Kalau di situ gagal, kesononya hancur. Tuh. Ya, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, orang Palembang yang belajar Islam lama di Mekah, nulis buku namanya Syiarus Salikin. Dalam bukunya dia mengatakan orang menjelang wafatnya dia menghadapi sekarat yang sangat genting gitu. Ada setan dua yang bentuknya persis kayak orang tua kita. Satu seperti bapak kita, satu seperti ibu kita. Yang bapak kita bilang, nah kalau kamu anak yang soleh ikut bapak anak jadi Yahudi. Mau bilang iya nggak cocok dengan batin kita. Mau ditolak bapak kita, gimana jawabannya? Noleh ke kiri ibu kita. Ibu dalam tanda petik. Kalau kamu anak soleh ikut ibu anak jadi Nasrani. Gimana nyautinnya? Kalau bapak imannya teguh, begitu ditawarin oleh dua orang gadungan itu, kita bilang, La ilaha illallah Muhammadur, ngacir tuh dua-duanya, kabur. Kenapa? Ini orang nggak bisa dikelecehin nih. Itu gunanya. Tuh. Kalau dia kabur, nah bapak termasuk orang, ibu yang termasuk di samping. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang akhir kalamnya di dunia mengucapkan la ilaha bakal masuk surga. Tuh belajar tauhid tuh. Amin ya. Hmm. Cuman ngaji tauhid kalau kebanyakan susah nangkepnya. Betul kan? Susah ngamalinnya. Ini aja udah bagus dah. Alhamdulillah. Hmm. Nah, udah cukup dulu ya. Udah baca doa deh. Semua yang hadir di masjid, keluarga bapak ibu di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya grojok. Anaknya nurut. Keluarganya sakinah. Dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.